Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita amati anatomi tubuh manusia, jantung adalah organ yang memompa darah ke seluruh tubuh agar kehidupan tetap berlangsung. Dalam struktur peradaban Islam, fungsi itu dipegang oleh masjid. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan bukanlah membangun pasar atau istana, melainkan membangun Masjid Nabawi. Mengapa demikian? Karena beliau ingin membangun peradaban yang dimulai dari titik sujud, di mana kejayaan Islam, masjid bukan hanya tempat salat, masjid adalah universitas pertama. Di pojok-pojok masjid terdapat halaqah, lingkaran ilmu, di mana para ulama dan saintis berdiskusi. Masjid Al-Azhar di Mesir dan Masjid Al-Qawariyyin di Maroko berawal dari sebuah masjid yang kemudian tumbuh menjadi universitas tertua di dunia. Di sanalah ilmu fikih bertemu dengan ilmu astronomi dan ilmu tafsir berdampingan dengan ilmu kedokteran. Umat Islam terdahulu memahami bahwa untuk menguasai dunia, mereka harus menguasai ilmu. Dan ilmu itu keberkahannya bersumber dari masjid. Masjid adalah tempat di mana strata sosial melebur. Di dalam saf salat, seorang pejabat berdiri sejajar dengan rakyat jelata. Di luar waktu salat, masjid berfungsi sebagai pertama baitul mal, atau pusat distribusi zakat dan bantuan ekonomi. Selanjutnya pusat diplomasi, tempat menerima tamu negara dan mengatur strategi. Dan yang selanjutnya pusat kedamaian, tempat menyelesaikan sengketa antar warga secara adil. Jika masjid kita hari ini hanya buka 15 menit sebelum salat dan dikunci setelahnya, maka kita sedang menyumbat jantung peradaban itu sendiri. Yang ketiga, Ramadan. Momentum memakmurkan masjid Ramadan kembali memanggil kita untuk pulang ke masjid. Namun, memakmurkan masjid bukan sekedar memenuhi saf saat tarawih. Memakmurkan masjid berarti pertama imarah, membangun fisik, menjaga kebersihan dan kenyamanannya. Kedua, i'tikaf, membangun spiritual, menghidupkan hati dengan zikir. Yang ketiga, tarbiyah, membangun intelektual, menjadikan masjid sebagai tempat kajian ilmu yang mencerahkan. Peradaban Islam akan kembali bangkit ketika masjid kembali ke fungsinya yang asli, sebagai tempat sujud sekaligus tempat berfikir. Mari kita jadikan masjid di lingkungan kita bukan sekedar bangunan megah yang sepi, tapi menjadi jantung yang berdenyut bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga puasa kita mengantarkan kita menjadi pribadi yang hatinya terpaut pada masjid. Mu'allaqun bil masajid. Karena dari sanalah cahaya ilmu dan keberkahan memancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.